Politician Academy mencatat paling tidak terdapat 5 cara untuk memperbesar peluang kemenangan Anda di dalam minggu-minggu terakhir pilkada Anda. Bagaimana caranya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Pada saat konten ini dibuat, para kontestan dan paslon pilkada sedang menghadapi minggu-minggu terakhir sebelum tanggal 27 November. Nah, kami dari Politician Academy mencatat paling tidak terdapat 5 hal yang Anda mesti cermati dan bisa Anda lakukan untuk memperbesar peluang kemenangan Anda. Yang pertama adalah manajemen isu yang makin tajam dan makin baik. Nah, di sini tujuannya adalah memberikan diferensiasi yang makin jelas antara Anda dengan paslon atau dengan kompetitor yang lain. Ini bisa merupakan karakter yang Anda tonjolkan, bisa merupakan program-program unggulan yang Anda munculkan, atau aspek perbedaan lainnya yang bisa membuat calon pemilih yakin dengan Anda bahwa Anda berbeda dengan kompetitor lainnya. Manajemen isu juga bisa muncul bila Anda kemudian mencatat katakanlah kesalahan atau blunder yang dibuat oleh paslon atau kompetitor lain. Misalnya dia salah bicara, misalnya dia salah berperilaku, misalnya ada rekaman video yang menunjukkan mereka melakukan hal yang tidak tepat. Ini bisa di blow up, bisa dimunculkan dengan masif di media online maupun media sosial untuk keuntungan Anda. Dan ini semua bagian dari manajemen isu, semakin mempertajam diferensiasi dari personal branding Anda. Yang kedua adalah pemetaan politik yang tepat dan akurat setelah melakukan survei. Biasanya saya selalu menganjurkan bahwa di bulan terakhir, paslon atau kandidat untuk melakukan survei terakhir. Tujuan dari survei terakhir adalah melihat untuk yang terakhir kalinya, bagaimana posisi Anda di dapil Anda, bagaimana posisi kompetitor Anda di dapil Anda. Apakah kerja-kerja yang sudah dilakukan di beberapa bulan terakhir ini berpengaruh terhadap popularitas dan elektabilitas Anda. Bila Anda sudah cukup kuat elektabilitas maupun popularitasnya, kita bisa cek di daerah mana saja yang Anda sudah cukup kuat dan di daerah mana saja yang kompetitor kuat. Sehingga nanti strateginya bisa berubah seiring dengan hasil survei tersebut. Jadi boleh saya katakan, survei terakhir ini merupakan kunci untuk menentukan strategi terakhir untuk potensi dan peluang kemenangan Anda. Yang ketiga adalah hasil baik dari debat pilkada. Seperti kita ketahui, debat pilkada merupakan bagian dari proses KPU dan proses yang Anda harus lakukan dalam pemenangan Anda. Nah, hasil debat yang baik, hasil debat yang Anda sudah persiapkan dengan baik sehingga penampilan Anda menjadi baik, baik dalam konteks public speaking, baik dalam konteks substansi, ini akan memperkuat posisi Anda menjadi lebih baik. Dan hasil debat pilkada yang baik itu akan mempengaruhi undecided atau mereka yang belum menentukan pilihan, termasuk golput, untuk kemudian melihat potensi Anda, melihat ide-ide Anda, melihat gagasan-gagasan Anda. Kalau Anda bisa tampil baik di dalam debat pilkada yang ada, apakah itu 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, upayakan selalu konsisten penampilan Anda. Persiapkan debat dengan sebaik-baiknya. Karena debat itu ditonton oleh ribuan atau ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang kalau daerah Anda adalah daerah yang besar. Oleh karena itu, persiapan dari debat harus prima dan Anda harus tampil baik untuk meyakinkan calon pemimpin Anda bahwa Anda adalah pemimpin yang tepat. Hal yang keempat adalah manajemen saksi yang rapi. Kita tidak perlu memperdebatkan lagi tentang bagaimana pentingnya saksi menjaga suara Anda. Karena saya kadang suka bingung melihat
mereka yang maju tapi tidak mempersiapkan, bahkan tidak mempersiapkan saksi. Nah, hati-hati dengan saksi, karena meskipun di daerah tersebut suara Anda tidak banyak atau bahkan itu merupakan kandang dari lawan, Anda tetap harus memiliki saksi. Kenapa? Dengan memiliki saksi, ini akan mengurangi potensi terjadinya kecurangan di daerah tersebut. Jadi, walaupun itu merupakan kandang lawan, walaupun itu bukan merupakan basis Anda harus tetap mempunyai saksi. Karena suara yang ada akan sangat berarti. Nah, disinilah perlu sebuah manajemen yang rapi. Anda perlu melakukan pendataan, termasuk seleksi dan kemudian melakukan training terhadap saksi-saksi Anda sehingga mereka memahami tugasnya. Anda harus yakinkan bahwa saksi-saksi bisa bertugas dengan baik, tidak takut diintimidasi, tidak takut untuk diancam, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Anda harus lengkapi saksi ini sebaik mungkin dengan alat-alat yang ada, termasuk dengan tim lain yang kemudian bertugas untuk menjaga atau membantu saksi ini di waktu tanggal 27 November nanti. Hal kelima yang menurut saya cukup penting itu adalah tentang serangan di akhir. Orang menyatakan serangan fajar, serangan amplop, serangan apapun gitu. Tapi ini kita berbicara secara real politik itu menjadi sangat penting dan di beberapa daerah itu sangat ditunggu oleh masyarakat. Nah, dalam konteks ini yang paling penting adalah tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Demikian 5 hal, 5 tips, 5 cara yang bisa membantu memperbesar potensi kemenangan Anda. Insya Allah kalau Anda bisa menjalankan 5 hal itu dengan baik, Anda bisa memenangkan dan 27 November bisa menjadi sejarah baru bagi daerah Anda dan bagi Anda sendiri. Semoga bermanfaat dan salam kemenangan.